The Making of Global World. 1. Dari manusia pertama hingga peradaban. Sisa-sisa tubuh yang ditemukan di Maroko pada tahun 2017 ditemukan sebagai manusia atau Homo sapiens, menandai kemajuan besar dalam pemahaman kita tentang sejarah dunia. Sementara kebanyakan orang percaya bahwa manusia pertama berevolusi di Taman Eden sekitar 200.000 tahun yang lalu. Bukti ini menunjukkan bahwa manusia mungkin telah ada di benua Afrika lebih dari 300 tahun yang lalu. 2. Awal dari zaman pelayaran. Ketika peradaban-peradaban besar ini berkembang dalam sejarah, masyarakat Afrika, Eropa, dan Asia memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi, berdagang, dan berbagi warisan budaya. Beberapa sejarawan dunia menyebut kawasan ini sebagai Eurasia. Spanyol menjajah selama 10 tahun wilayah Amerika Tengah dan Selatan, membunuh orang asli melalui kekerasan atau penyakit, mengambil sumber daya berharga, terutama perak, dan memperbudak banyak orang asli Amerika yang masih hidup untuk bekerja di perkebunan gula, kopi, dan tembakau atau di tambang. 3. Kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme memainkan peran sentral dalam perkembangan kapitalisme, seperti halnya perbudakan yang telah ada dalam perekonomian kapitalisme global selama lebih dari 300 tahun. Bertentangan dengan pendapat umum yang merupakan karakteristik sistem ekonomi prakapitalis. Perdagangan kerja paksa dari Afrika dan dunia baru melengkapi munculnya ekonomi buruh, upah, dan kelas pekerja industri di Eropa, dan diperkirakan 8 hingga 10,5 juta orang Afrika diangkut secara paksa ke Amerika sebagai bagian dari perbudakan sistematis. Rezim perbudakan sistematis yang dipimpin oleh Inggris, Spanyol, Portugal, dan kekuatan kolonial utama di Eropa. Industrialization and Imperialism. Pengaruh Eropa di seluruh dunia berkembang secara signifikan melalui perkembangan imperialisme yang meningkat pada akhir abad ke-19 dengan apa yang disebut penaklukan wilayah kolonial yang memusatkan wilayah lemah di Afrika selama dekade awal abad ke-20. Sebagian besar dunia berada di bawah kendali Eropa, dengan kerajaan Inggris, Prancis, Belgia, dan Belanda sendiri mengendalikan hampir sepertiga populasi dunia. Dunia Bela Epokwi terjadi dengan terbentuknya 55.555 tingkat globalisasi ekonomi yang sebanding dengan periode saat ini. Kontemporer perdagangan internasional yang dinyatakan sebagai proporsi terhadap total PDB dunia sama besarnya pada akhir abad ke-19. Dibandingkan pada akhir abad ke-20, imigrasi ke Amerika Serikat terus meningkat sejak pertengahan abad ke-19, terutama datang dari Jerman dan Irlandia, tetapi juga dari Belanda, Spanyol, Italia, negara Skandinavia, dan Eropa Timur, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan juga menarik sejumlah besar migrasi dari daerah termiskin di Eropa dan sebagian Asia. Arus barang, modal, dan manusia yang relatif cepat ini pada gilirannya dibantu oleh kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, khususnya perkembangan transportasi uap, perkembangan kereta api, besi, serta penemuan-penemuan dan penerapan komersial telegrafi. Teknologi penting ini merupakan hasil industrialisasi besar-besaran pada abad ke-19 dan revolusi industri pada abad ke-19 dan memainkan peranan penting dalam penciptaan dunia sebagai ruang politik. Dawn of Mass Societies and Societal Movement. Periode ini adalah fase penting dalam sejarah global politik yang berkisar antara akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang muncul selama periode ini membentuk dunia modern dan menciptakan dasar bagi peristiwa dan perubahan selanjutnya di abad ke-20. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dimulai pada tanggal 28 Juni 1914 setelah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Australia ke Hongaria oleh seorang nasionalis Serbia. Konflik ini cepat melibatkan kekuatan besar seperti Kekaisaran Austria dan Hongaria, Jerman, Rusia, Prancis, dan Inggris. Perang Dunia Pertama adalah hasil dari sistem aliansi yang rumit di Eropa. Kekaisaran-kekaisaran besar terbentuk aliansi yang saling mendukung hingga konflik lokal dengan cepat berkembang menjadi konflik global. Perang Dunia Kedua dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan antara negara-negara Eropa, ekspansi agresif Jerman di bawah Adolf Hitler, invasi Jepang ke Tiongkok, dan penandatanganan Fakta Molotov-Ribbentrop antara Jerman Nazi dan Uni Soviet. Perang ini dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 yang memicu keterlibatan Britania Raya dan Prancis. Setelah Jerman menyerang Uni Soviet pada tahun 1941, Uni Soviet bergabung dengan Sekutu. Dan pada Mei 1945, perang di Eropa berakhir dengan kemenangan oleh Sekutu atas Jerman Nazi. Perang ini menyebabkan perubahan besar atas batas wilayah di Eropa dan Asia. Beberapa negara mengalami pembagian atau penggabungan seperti Jerman yang terbagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Pasca perang, dunia mencoba mencegah terulangnya konflik besar seperti Perang Dunia II dengan mendirikan PBB untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan penyelesaian konflik diplomatik. Perang Dunia II mengakhiri kekuasaan banyak kekaisaran termasuk Kekaisaran Jepang, Jerman, dan Australia-Hongaria, serta menjadi awal dikenalnya sebagai Perang Dingin karena terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. End of Empire. 1945 merupakan titik balik sejarah dunia. Terjadi disintegrasi kerajaan-kerajaan Eropa menjadi awal kekuatan Eropa yang lebih besar dan memicu proses dekolonisasi di sebagian besar Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
1931, daerah-daerah jajahan Inggris telah mencapai kemerdekaannya dan telah melahirkan 49 negara baru. Berakhirnya Kekaisaran Inggris mendorong perluasan pengaruh negara adik kuasa. Pada 1970, di beberapa wilayah mengalami peningkatan kemiskinan, terutama di sub-Sahara, Afrika, akibat perlogakan politik pada periode Mao di Tiongkok pada 1949 sampai 1975. Kemudian pada tahun 1980, di beberapa negara meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi pasar. Rise and Fall of the Cold War. 1945, muncul Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya yang menjadi pemegang kendali dunia. Perang dingin ditandai dengan adanya ketegangan antara Barat yang semakin mendominasi Amerika Serikat. 1950 sampai 1953, Perang Korea menandai penyebaran Perang Dingin secara global. 1949, Perang Dingin ke Asia setelah Revolusi Tiongkok. 1962, terjadi krisis rudal Kuba, merupakan momen konfrontasi antara negara adidaya. Keefektifan kondisi mutuali menjamin penghancuran dalam mencegah ketegangan antara negara adidaya menjadi konfrontasi militer. 1970, bipolar Perang Dingin semakin tidak terkendali karena fragmentasi dunia komunis dan kebangkitan Jepang dan Jerman sebagai negara adidaya ekonomi. 1963 sampai 1971, multipolaritas mengarah pada era antara Timur dan Barat. 1989, kekuasaan komunis di Eropa Timur dikembalikan ke perbatasan Uni Soviet. 1990, Konferensi Paris CICI secara resmi mengumumkan bahwa Perang Dingin telah berakhir. 1991 merupakan keruntuhan Uni Soviet. 1980 sampai 1991 terjadi protes rakyat atas ketidakpuasan politik dikarenakan keterbelakangan ekonomi, standar hidup gaya barat dan konsumtif, kelemahan politik oleh rezim komunis secara struktural tidak responsif terhadap rakyat. Rakyat menuntut kebebasan sipil dan hak-hak politik yang demokratis dan liberal. New World Order. Tekanan dalam tatanan dunia baru diciptakan oleh pelepasan ketegangan dan konflik yang berhasil dikendalikan oleh Perang Dingin. Adanya ancaman eksternal baik komunisme internasional atau pengepungan kapitalis mendorong kohesi internal dan memberi makna serta identitas kepada masyarakat. Perang Bosnia pada tahun 1992 hingga 1995 adalah perang Eropa terpanjang dan paling kejam kepada paruh kedua pada abad ke-20. Perang ini jauh dari membangun tatanan dunia berdasarkan penghormatan terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Komunitas internasional berdiam diri, hingga krisis Kosovo pada tahun 1999 mengizinkan Serbia untuk melancarkan proyek ekspansi dan melaksanakan kebijakan genosida yang mengingatkan pada kebijakan yang digunakan pada periode tersebut. Dalam sejarah dunia, pasca Perang Dingin tiba-tiba terganggu oleh bangkitnya terorisme global pada tahun 2001. Turn of History. Serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia di mana sifat sebenarnya dari era pasca Perang Dingin terungkap dan dimulainya era yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ketidakstabilan global. Pada tahun 1990, Amerika Serikat seolah-olah bertindak sebagai polisi global, memimpin intervensi militer yang didukung oleh PBB dan NATO dengan alasan kemanusiaan, menstabilkan negara-negara yang dianggap gagal dan nakal. Turn of Multipolary. Berakhirnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin tampaknya menandai era politik global yang baru, unipolar dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Namun, hegemonik global ini semakin meningkat sejak peristiwa 11 September dan seterusnya menghadapi masalah eksistensial. Dekade pertama kebangkitan ekonomi Tiongkok tahun 1900 bersama dengan grup negara berkembang yang lebih luas dan dikenal sebagai BRICS menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi yang signifikan yang telah diciptakan Amerika Serikat pada setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi yang besar berkat globalisasi bisnis. Mungkin hanya bersifat sementara pada akhir abad ke-20. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.